penting. Yang penting kan hati bahagia. Itu yang penting. Hati bahagia. Gimana cara Bu Enda bahagia itu dalam situasi kesibukan sebagai penyelenggara? Di Jember ada Mami, di sini ada Bu Enda. Selamat datang di podcast Bawaslu Jatim. Bu Enda, Bu Dwi Endah Prasetyowati. Benar nggak sih Bu? Iya benar Mas Aji. Sehat Bu sekarang Bu. Alhamdulillah sehat Mas Aji. Iya, kita bersyukur tahun 2021 bisa bernafas ya Bu ya. Iya amin. Kita melewati 2020 dengan berat sekali ya Bu ya. Iya betul. Banyak orang mengenal Bu Enda itu suka makan ya, tetapi proporsi tubuhnya proporsional apa rahasianya? Oh iya. Kita santai aja ya. Iya. Banyak orang itu kadang-kadang untuk bisa proporsional dia harus diet, mengukur kalori, jumlahnya kalorinya nggak sih Bu? Iya betul. Bu Enda kenapa? Rahasianya apa nih? Banyak perempuan pasti ingin tahu. Oh iya. Nggak menyangka ini pertanyaan. Iya, nggak menyangka. Pertanyaan awal yang menutup ini. Betul. Iya, sebetulnya tidak ada rahasia, tidak ada trik khusus, hanya saja saya menikmati saja karena memang sejak dulu memang suka makan. Ya alhamdulillah. Meskipun makan banyak, ya alhamdulillah. Cuman ya memang kita harus menjaga olahraga ya. Iya. Terus buah juga penting bagi kita, minum yang banyak, itu aja sih sebenarnya. Nggak ada rahasia harus mengukur kalori, Nggak ada. Kalorinya harus tidak lebih dari ribuan. Pusing kalau begitu ya. Pusing. Kalau sebagai cewek karena kita tahu kadang cewek itu, perempuan itu suka makan, suka ngemil. Iya benar. Kan? Ada sesuatu hal yang baru, makanan yang baru, kita penasaran, akhirnya pengen ngicipi, pengen nyoba, ya kan. Tapi kalau kita tahan, kadang kepikiran juga ya, kan? Seperti kita shopping gitu kan. Iya benar. Kepikiran, jadi ya udah nikmati aja. Yang penting kita jaga kondisi, minum yang banyak, buah, olahraga yang penting itu. Olahraga apa nih yang disukai nih pandemi ini sekarang nih? Kalau dulu sebelum pandemi kebetulan kita gym ya kan, gym sama senam. Tapi kalau pada saat pandemi kita juga seringnya sepeda Mas. Goes. Iya. Tapi kan memang demam goes. Tapi sekarang sudah nggak begitu kayaknya Ibu ya. Masih sih. Masih tapi tidak serame awal pada saat awal pandemi. Kalau seminggu berapa kali goes? Seminggu kalau pada saat awal-awal kita WFH belum ada kegiatan itu setiap hari saya Mas. Setiap hari keliling Jember berarti dong. Iya keliling desa sih karena saya kan di desa ya kan, kita ada klub, ada sekelompok gitu, mulai dari kawan, tetangga itu, sahabat, teman itu setiap hari pagi. Hampir setiap hari. Kadang dalam satu minggu liburnya cuma 1 hari. Tiap hari berarti ya guys. Tapi deket-deket aja sih, santai, sambil silaturahmi, cuman tetap jaga jarak gitu ya. Iya. Protokol kesehatan juga ya Bu ya. Betul. Karena dalam situasi begini ini kan orang jadi serba salah kalau nggak jaga jarak, benar nggak sih Bu? Betul. Olahraga tapi kalau kerumunan bisa juga. Jadi penyebab macam-macam lah analisanya, kita jadi khawatir juga dalam kondisi begini ya. Iya nggak sih Bu? Iya betul. Secara umum saya ingin tahu nih Bu tentang Ibu nih kayaknya fashionable ya, tren-tren perempuan hari ini. Iya nggak sih? Bisa aja. Fashionable. Iya. Ada nggak tren melihat perkembangan dari 2020 ke 2021, Ibu melihat tren perempuan hari ini gimana nih Ibu nih? Sebetulnya saya hanya suka saja melihat, memperhatikan gitu ya tren sana saja. Iya, kalau menurut saya yang sekarang itu lebih kembali kepada model yang lama sih. Kalau 2020 banyak yang dress gitu kan ya, banyak yang dress yang disukai gitu. Yang sekarang kembali ke saya kurang paham ya kembali, tapi seperti model celana itu kayak sekarang yang kayak slim ya. Iya slim. Di bawahnya kuncup ya Bu ya. Slim, cewek juga yang anak muda sekarang slim tapi agak ke atas sedikit, tidak sampai ke bawah gitu kan, di atas tumit ya, di atas tumit sekarang ya. Yang penting nutupi bawah lutut ya. Itu sih yang trennya. Cuman juga banyak yang dari hijaber gitu ya, yang
udah mulai yang kemarin 2020 udah mulai banyak panjang, sekarang juga udah banyak yang hanya cuma diginikan saja, apa itu Iya, hanya iya. dipakai jilbab yang panjang itu cuma diginikan. Diginikan. Gitu. Oh, Lebih iya, iya. simpel sih. Tidak yang Penyesuaian. muter-muter, Bu. Ya, Tidak ya. seperti buka kita dan khas banget. Aku keren buka kita itu. itu kalau nggak salah itu tahun 90-an itu ya. Itu model Iya. seperti itu ya. Jadi Yang ada diputer. sanggul. Iya, iya, gini-gini, Bu. Ada sanggul. Itu juga tren sebelum 90 2000-an itu juga ada yang terus tumpuk-tumpuk gitu Iya, kan iya, ya. benar. Iya. Sekarang lebih simpel, lebih malah cuma ada yang cuma di tali udah disampirkan aja. Yang Disampirkan dalamnya, aja ya. Untuk yang hijab berhijab iya, ya, Bu, ya. iya, cuman Yang kita kadang hijrah. Iya nggak sih? iya sih. Perempuan kadang memang diskusi. Ya, diskusinya gimana sih yang kita enak. sebagai muslimah yang sekiranya berbusana itu aman, sopan, gitu kan, yang aman buat kita, Dan menutup, sopan, gitu fashionable ya. tentu ya, Bu ya. Iya, itu siapa sih yang nggak suka orang melihat? Iya benar. Sama suka nggak lihat cewek yang Iya suka dong. Iya, iya suka dong. Alamiah lah, Bu. Iya nggak sih? Iya. Alamiah. Pokoknya yang tidak berlebihan gitu ya, Iya, Mas. yang biasa, yang standar lah. Iya. Berlebih-lebihan juga yang pakai cocok buat dia cocok gitu dia. dan dia nyaman gitu. Yang penting nggak harus kita harus menirukan gaya orang lain, tidak. Yang penting kita nyaman dan kita suka dengan gaya itu dan sopan dilihat orang gitu aja. Saya melihat begini nih, Bu, tentang diskusi tentang perempuan ya, Bu ya. Misalkan tentang bentuk tubuh harus kurus ya. Terus banyak perempuan yang merasa insecure ya, tidak percaya diri. Benar gak sih, Bu ya? Kalau tidak kurus. Yang kedua, fashion ini yang selalu banyak berubah, ini kan perempuan. Laki-laki tetap kayak gitu aja. Iya gak sih, Bu? Ibu melihatnya gimana? Apakah perempuan itu memang target pasar? Kalau orang pengen kurus itu kan berarti dia harus kalau tidak olahraga dia kan harus konsumsi macam-macam. Benar nggak sih, Bu? Terus harus diet. Terus kalau trennya terus berubah setiap tahunnya harus beli nih. Ini target pasar atau gimana nih? Gimana kalau lebih serius. gimana nih? Aku penasaran nih, perempuan kok selalu ditargetkan gitu. Ibu merasa begitu atau gimana nih? Kalau target untuk kurus tidak, malah saya sebaliknya, target pengen agak tidak gemuk banget tapi agak berisi lah. Agak berisi gitu ya. Iya. Tapi sebetulnya cantik menurut saya, bagus menurut saya itu beda-beda definisinya, Mas, setiap orang. Apa Bu definisinya Bu Endah ini? Kalau menurut saya cantik itu tidak harus dari fisik ya. Iya benar. Tetapi dari sikap, inner beauty juga. Inner beauty. Iya, dari bagaimana dia bersikap, bertutur kata, bagaimana dia berpenampilan juga ya kan, etika juga itu. Tapi kalau seperti harus langsing, perempuan itu harus langsing, harus tidak langsing, saya tidak bilang gitu, tapi harus tidak langsing itu tidak seperti itu juga. Tidak seperti itu. Iya, kalau menurut saya sih. Menurut Bu Endah nih, karena Bu Endah nggak pernah gemuk-gemuk masalahnya nih. Kasihan dong, yang makan sedikit aja kalorinya tambah berat badannya. Iya, kalau di negara Korea itu standar kecantikan itu mereka yang langsing, kurus kayak gitu ya. Iya benar. Cina juga seperti itu. Cina gitu? Iya. Kalau saya hanya membaca ya, Mas ya, dari literatur begitu. Tapi itu sebetulnya tidak ya. Kalau kita merasa sebagai seorang wanita kita berharga, ya kan? Kalau kita tidak menghargai diri sendiri, orang lain tidak akan menghargai kita. Iya benar. Saya itu seperti itu. Lebih baik kita pelihara, kita jaga apa yang kita punya gitu. Nggak, cantik itu nggak harus kurus. Tapi cantik itu nggak harus kurus. Ini kunci penting. Iya, cantik nggak harus kurus. Kadang orang dia suka humor, dia ramah sama orang itu kelihatan cantik, iya kan? Kelihatan ininya orang pasti akan nyaman. Iya sih benar sih. Orang pasti akan nyaman. Oh ya, dia bertutur kata sopan, dia ramah kepada orang. Orang akan melihatnya, wah, anak ini cantik, manis atau bagaimana kan begitu kan? Sikap ya Bu ya. Iya, sikap. Terus inner beauty ya yang kan itu sih menurut saya. Jadi kalau fisik itu seberapa persennya saja kalau menurut saya. Menurut ya. Ibu Endah. Iya, tidak saya. Tahu menurut para laki-laki. Iya nggak sih Bu?
Enggak juga sih Mas ya. Ya saya memang bukan laki-laki, Iya, ya benar. kan. Eh, Pernah sih saya sharing gitu, bukan sharing, bertanya sama Mm-mm. kawan-kawan, kawan teman-teman yang laki-laki. Kalian suka wanita yang bagaimana? Iya, Memang tidak menutup kemungkinan kadang mereka mengatakan, oh yang proporsional, yang kurus, gitu. yang Tapi tidak putih, juga, iya, yang putihnya nggak ya sih? yang putih. Tapi tidak juga ada yang apa namanya suka nggak masalah, eh, agak berisi nggak masalah. Yang penting dia menyenangkan, Iya, ya dia humoris gitu kan. iya, Tapi kelihatan cantik begitu. iya sih. Nah itu. Menyenangkan itu kan bahasa yang absurd juga ya, Bu ya. Kan kadang-kadang Mm. kalau dia begitu-begitu terus bisa bosen juga kan. Iya gak sih? Iya gak sih? Menyenangkan begini ya, menyenangkan kan begini Mas, artinya kayak seperti Mas Aci sama Mm, saya ini ya kan. Kita ini ngobrol toh ya mm-mm, kan, dengan kita berbahasa yang baik, mm-mm, kita bersikap yang baik, menyenangkan ya mm-mm, kan. Tapi kalau tidak berbahasa yang bahasa yang tidak baik, seperti ada unsur menghina ataupun menyindir dan sebagainya, itu kan mm-mm. tidak menyenangkan Tidak bagi kita. menyenangkan. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya itu yang lebih berkesan kita dalam bersosialisasi dengan orang. Itu sih menurut saya, daripada fisik. Fisik itu tidak abadi juga gitu Tidak ya. abadi. Iya, tidak abadi ya kan. Eh, iya, sekarang kita kulitnya bagus, kita Kurus. kenceng, tapi Mm-mm, nanti gitu ya mm-mm. kan. Iya Tapi benar. lebih kepada bagaimana kita berbicara yang baik, tulus sama orang, dan apa namanya, ramah sama orang, saling menghargai, itu yang lebih baik menurut saya. Itu yang lebih berkesan kepada orang Lebih harus gitu. dimiliki oleh seorang perempuan ini. Iya. Tapi pernah nggak sih Bu Enda itu dalam perjalanan hidupnya nih sampai sekarang nih? Pernah nggak sih ada orang-orang yang menuntut Bu Mm-mm. Enda misalkan, ente harus harus begini nih, harus kurus nih, harus putih, harus apa? Pernah nggak ada orang-orang yang begitu bersinggungan dengan itu? Atau gimana nih caranya kalau misalkan perempuan dituntut begitu oleh sekitarnya? Kan jadi insecure tuh Bu. Jadi nggak percaya diri tuh. Pernah nggak Ibu mengalami begitu tuh? Kalau dituntut untuk kurus tidak, Tidak terus tapi gitu. malah ada beberapa kawan yang bilang, kamu gemuin dikit, Oh gitu. iya iya iya. Gemuin Malah dikit, malah gitu. suruh gemuin. Gemuin sedikit gitu Iya iya kan, iya iya. kayak kering gitu. Kalau kurus Kayak malah nggak ada kering, gizinya gitu. gitu, gitu ya. Cuman kalau memang ada wanita atau perempuan yang mengalami seperti itu, saya kira dia harus jadi Dia diri percaya sendiri. diri. Dia harus jadi diri sendiri, jangan mengikuti orang yang tidak membuat kamu nyaman. Mm-mm. Iya, boleh kita menerima masukan, ya selama itu memang positif. Artinya seumpama kalau kita obesitas Iya gitu benar. ya, obesitas, terlalu obesitas ya kan. Ada masukan, harus dijaga begini, kurusin dikit akan begini. Nggak masalah, yang penting kita harus jaga kesehatan, pola makan, yang penting olahraga juga. Olahraga ya Bu ya. Apalagi perempuan kita di penyelenggara gitu Mas ya. Mm-mm. Super sibuk ya kan, kegiatannya aktivitasnya cukup tinggi, Mm-mm. melebihi, kadang ya Iya benar melebihi benar 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 kemampuan benar. ya kan, ya Iya kan? benar. Melebihi Ada jam hari kerja Minggu. yang harus ya kan, Mm-mm. sepenuh waktu. Sedangkan perempuan yang di penyelenggara itu multi jobnya macam-macam, sebagai ibu rumah tangga, Benar benar. sebagai anak ya kan, Sebagai sebagai istri. istri ya kan. 24 jam tidak cukup, Iya tidak cukup. rasanya seperti itu. Mm-mm. Nah, ini harus kita akali, artinya saya salut sama perempuan-perempuan yang masuk, yang terjun di penyelenggara, Mm-mm. ya kan. Mereka mempunyai kelebihan di luar, Iya ya sih. bukannya kami menunjukin, tapi mereka itu hebat gitu Hebat ya, benar benar. hebat manajemen waktu, manajemen kolbu. Nah, Ya, perempuan ini kan kaitan dengan kolbu, iya, emosi ya Mas emosi ya, ya. iya ya, manajemen kolbu juga, ya kan. Jadi uh, mereka yang seperti itu, yang baik, potensi yang ada di dirinya ditingkatkan itu, dan dijaga Mm-mm. itu. Jika jangan kita apa namanya, tidak percaya diri ya kan, Iya tidak harus percaya diri, percaya diri apalagi dong. tuntutan yang seperti itu tadi ya. Kalau memang ada masukan baik untuk menjaga pola hidup, kenapa enggak kita. Tetapi kalau seumpama itu merasa dia tidak nyaman, Mm-mm. ya kan, tidak nyaman, itu nanti akan menjadi beban. Iya sih, Iya, beban sakit ya bahaya betul. juga Yang ya Bu ya. penting kan hati bahagia.
Hati yang bahagia. penting. Hati Iya kan? bahagia. Gimana cara Bu Enda bahagia itu dalam situasi kesibukan sebagai penyelenggara? Gimana? Oke, Dengan gimana cara tuh apa? Mas? Nonton film apa? Oke. Nonton film ngerasani Deh, orang atau apa? Ya, iya, ya, iya. ya, gimana gimana? Oh, ngerasani orang ya. Bisa jadi toh, bisa jadi Iya, iya, kan? iya. Iya gak sih? Jadi kalau kalau perempuan itu biasanya ini ya kawan-kawan nih ya suka drakor gitu Drama ya. Korea. Drama Ya. Korea, drama Cina, sinetron ya kan atau film Heeh. ya kan. Em, Kalau bahagia menurut saya kita menikmati semua dalam keadaan apapun. Iya kan? Itu. Ya memang kadang kala ada titik Jenuh. jenuh ya, titik nadir kejenuhan Iya, dalam paling hidup itu. bawah gitu kan. Iya. eh, kita cari apa yang kita sukai dari hobi kita. Apa kita membaca, apa kita dengerin musik, apa kita olahraga, ya kan? Apa kita menulis, ya apa kita menonton drama Korea Iya gitu benar, ya. nangis Itu salah nangis. satu nangis gitu kan. Itu salah satu kita mencari kebahagiaan di sana. Ya kan? Kalau Bu Enda apa? Itu kan pilihan macam-macam. Bu Ah, Enda sendiri apa? ah, Drakor tah? kalau kalau saya biasanya sih olahraga mas ya Olahraga. kalau olahraga drakor juga sih saya Iya, suka iya, iya, iya. Asik banget iya nonton. dengerin musik nyanyi gitu itu sih Itu menumbuhkan rasa bahagia ya Bu ya dari iya diri kita dalam tengah kesibukan. betul Ya memang sih orang mungkin banyak yang tidak tahu bahwa kerja penyelenggara itu. Tuh, kalau lu lagi tahapan rubit-rubitnya luar biasa ya Bu ya. iya betul Istirahat aja mungkin nggak cukup, benar nggak sih? iya betul tapi satu lagi juga kita bikin bahagia Apa? jika kita shopping Shopping. nggak munafik sih Iya, ya nggak kan munafik, nggak nggak boleh. munafik iya kan Iya. apalagi Iya apalagi sih. ya bener. Tapi kita rame-rame shopping perempuan ya Iya. kan. Nah, Ke mall juga. dong pasti, nggak mungkin ke pasar tuh. Nah, iya, ya Kadang ke ke pasar pasar. juga bisa mas Pasar juga ya. bisa. Ya kalau kalau hobi masak ya kan. Iya Hobi bener. masak ya kan. Kita masak buat keluarga, buat kawan, ya kan. Apalagi diterima masakan kita enak, itu luar biasa Luar bahagianya. biasa. Feedbacknya itu Iya. kerasa. Iya, Ya kalau shopping apa biasanya yang paling banyak? Itu paling kalau pertanyaan receh sih sebenarnya paling banyak beli apa nih kalau shopping nih? Saya suka sepatu sama jam aja. Sepatu semacam. Paling mahal jamnya berapa nih? Kita kulik nih. Gak ada yang mahal mas. Gak ada yang mahal kok. Itu arlojinya mahal banget tuh kayaknya. Jadi Gak ada yang mahal loh. Enggak semampu saya sih. Kita enggak memaksakan. Kalau sepatu yang suka apa? Sport. Sport. Iya. Bukan boot ya? Boot. Iya, sport boot. Boot ya? Boot beda sama sport kan ya. Iya. Boot agak yang ya lebih tinggi gitu kan ya. Iya, agak iya. Maskulin gitu kan Iya, biasanya. Lebih gitu. maskulin. Paling mahal berapa, Bu? Iya. Semampu saya. Ya, semampu saya. saya enggak kalau beli enggak lihat itu harga. Bukan enggak lihat harga, artinya begini, dari model saya suka, nyaman, harga juga, Mas. Kalau saya enggak mampu, enggak paksakan saya. Bener, iya, nggak Mas. cari diskon, nggak nunggu diskon gitu. Diskon itu bener. Iya nggak sih? Cewek ya suka diskon. Di mana ada diskon? Di situ ada perempuan. Dan nggak iya, sih, Bu? bener. Saya ingin konfirmasi nih Bu, ada pernyataan begini nih. Kalau salah mungkin dikoreksi ya sama Ibu. Boleh. Penampilan perempuan itu tidak sebanding lurus dengan kecerdasan. Salah nggak menurut Ibu? Penampilan perempuan tidak berbanding lurus. Orang yang cantik, yang itu cantik dalam arti bahwa sesuai dengan kebutuhan pasar ya. Jadi pasar sekarang kan kalau cantik itu harus putih, ya nggak sih Bu? Terus harus bibirnya harus merah, ya nggak sih? Terus harus tinggi semampai. Ada orang yang dalam tanda petik ya menganggap bahwa mereka yang begitu itu tidak sebanding dengan kualitas pikirannya. Ibu sepakat atau gimana nih? Iya. Itu kadang-kadang jadi obrolan di para bapak-bapak tuh orang laki-laki. Bener atau gimana? Berarti jika bapak melihat seperti itu, mereka hanya memandang fisik. Iya nggak sih? Nah, iya memandang fisik. Nah, iya. Tapi banyak wanita atau perempuan ya yang cerdas dan pintar dan smart. Iya benar. Iya kan?
Nah, itu juga pengaruh juga sama dari penampilan mereka dengan berbusana sopan, iya kan, anggun, iya kan. Nah, tidak menutupi kelebihan dia punya, kelebihan yang dia punya, dia menutupi kelebihan yang dia punya dari segi fisiknya. Itu mereka juga banyak perempuan yang seperti itu, iya kan, seperti itu juga. Itu tergantung dari bagaimana selera perempuan tersebut. Seleranya, kenyamanan dirinya dong. Kalau dia nyaman, artinya aku ngapain sih pakai begini? Aku nggak mau. Iya, biarin aja meskipun aku nggak dibilangin nggak modis. Iya benar. Saya nyaman. Iya kan, dia nyaman dengan hanya pakai training, sepatu kets, kaos, udah selesai. Iya kan, udah selesai seperti itu. Tidak harus pakai gincu dan sebagainya. Itu udah selesai. Berarti sebenarnya bukan pada persoalan ini ya Bu ya, bukan pada persoalan apa dia terlihat bagus atau enggak, tadi pada kenyamanan perempuan ini ya Bu. Iya. Dia tidak tergantung pada orang lain gitu, tidak ya? Iya. Kalau menurut saya itu seperti itu. Cuman kadang memang ada beberapa perempuan yang apa namanya juga mempunyai idola. Iya. Iya benar. Idola. Tapi dia ingin seperti yang idolanya. Iya. Mengidentifikasi dia harus sama gitu ya. Betul. Iya. Tapi tidak harus seperti mengidolakan fisiknya, seperti Oma mengidolakan sosoknya yang cerdas. Ya akhirnya dia wah orang ibu ini cerdas ya, dia pintar, tapi sederhana penampilannya. Ikuti itu. Dan itu bisa jadi. Bu ini siapa nih idolanya nih? Ngomongin idola nih, siapa nih idolanya nih? Artis drama Korea boleh, artis Indonesia boleh, keluarga juga boleh. Siapa nih? Kalau keluarga iya tentu saja ibu saya, keluarga sama Mbah Putri. Iya. Dari mereka, kalau Mbah Putri, kenapa saya Mbah Putri? Mbah Putri itu orangnya tegas, gitu, sama anaknya juga tegas. Dia berani menyampaikan apapun yang dia rasa, yang dia pikirkan. Gitu. Tidak ada dusta di antara kita. Masih sehat Bu? Mbak Putri masih sehat? Beberapa waktu ini kesehatannya turun, mudah-mudahan sekarang baik Ibu ya? Sekarang baik. Ibu, kalau Ibu gimana? Kalau Ibu disiplin, Ibu saya. Disiplin. Saya ingin mengikuti beliau. Iya. Tapi masih belajar. Gitu ya. Kalau artis ada nggak? Perempuan? Iya. Artis itu siapa ya yang menjadi itu Mas, apa namanya? Christine Hakim, ya pasti berbisik. Christine Hakim, artis senior dong. Iya nggak sih? Iya. Kalau yang muda, yang muda saya ini yang apa itu lawannya Christine Hakim di pasar berbisik. Siapa tuh ya? Perempuan juga? Iya, sekarang udah nggak aktif sih. Yang cinta dulu Mas, siapa itu? Jujur. Referensiku agak mirip juga ya tentang ini. Apa dengan cinta itu loh, siapa itu? Rangga. Bukan. Perempuannya Dian Sastro. Dian Sastro. Saya suka itu. Dian Sastro. Dian Sastro itu memang keren ya. Saya actingnya selain cantik, dia smart juga. Kalau menurut saya dari cara berbicaranya dia smart. Dia menjawab pertanyaan, dia smart. Actingnya juga bagus. Iya. Menurut saya itu sih. Dunia pasar artis kan mungkin hanya berapa orang yang itu sesempat seperti Dian Sastro, benar nggak sih? Iya, tapi juga ya ada banyak juga sih, tapi kita melihat seorang Dian Sastro memang luar biasa. Saya masih SMA dulu waktu dia actingnya nggak sih? Suka nggak? Suka dong. Karena nggak berlebihan kan? Iya. Karena juga nggak berlebihan. Dia casual gitu. Iya benar. Ya kan? Dan dia muncul ke publik kayaknya bukan sebagai karena sensasi, iya nggak sih? Betul, tapi karena memang prestasi, actingnya bagus. Iya gitu. Ibu pengen seperti itu. Iya, kalau prestasi jelas. Iya. Kalau prestasi jelas. Tapi biar saya menjadi diri saya sendiri. Iya.
Kalau Iya. kan prestasi lah, prestasi. Cuma smartnya, dia membawa dirinya, ya kan. Dia di dunia acting begitu bagus, ininya actingnya. Itu saya sukanya itu. Cerdas juga, jarang, benar-benar jarang. Ibu tadi seperti pertanyaan di awal kan seneng makan nih. Makan apa sih Bu yang paling disukai oleh Ibu? Banyak sih Mas. Banyak sih Mas. Banyak. Iya apa nih yang paling disenangi? Lebih kepada makanan yang pedas kecut. Pedas kecut? Iya, pedas kecut. Rujak, ya, kupang, penyetan, lalapan. Hampir tidak menolak sih. Hampir semua makanan tidak menolak. Kadang mungkin makanan yang belum pernah saya makan itu aja yang iya. Tapi sebenarnya semua makan bisa gitu. Soalnya ada yang ini Bu, tadi sebelum saya ke di podcast nih ada yang nitip pertanyaan apa rahasianya gitu katanya. Apa rasanya makan banyak kok nggak gemuk-gemuk sih Bu Enda gitu katanya. Nggak ada rahasia, ya nggak ada rahasia sih sebetulnya. Cuma menikmati aja. Saya suka makan. Alhamdulillah mungkin ini Allah memberikan anugerah kepada saya. Anugerah kepada saya hanya kan semakin kita usia kadang metabolisme atau organ tubuh kerja kita kan tidak maksimal. Kalau dulu enak aja, mungkin kalau sekarang lebih kepada olahraga itu sih. Olahraga itu ya. Tapi nggak ada rahasia apa atau trik Nggak apa ada rahasia gitu. apa. Yang penting kita happy. Happy. Iya. Cara happy ya. Nonton drama gitu ya. Semakin kita makan sama Mas, kita takut makan untuk gemuk gitu ya. Iya. Tapi kita kan akhirnya menjadi iya kan. Melampiaskan yang lain tambah banyak makanya. Aduh. Karena kadang-kadang berhitung nih kalorinya berapa, dihitung nih. Ini kalau gorengan berapa apa macam-macam gitu kan sih Bu ya. Sulit lah. Karena saya di berat badan paling 62 ya. 62 paling gemuk. Paling gemuk wis 62. Paling gemuk itu saya 62. Habis sakit gitu kan. 62. Memang seperti aktivitas itu agak berat. Ya saya rasakan aktivitas agak berat. Ya berdiri aja enggak susah Bu kalau sudah 62 itu. Enggak sih. Mudah lelah. Mudah lelah gitu. Enggak enteng gitu ya. Iya. Itu pun berat badan itu karena infus waktu itu habis sakit. Aduh, sakitnya Bu ya. Iya waktu itu. Tapi enggak lama sih. Iya. Normal. Yang biasanya karena organ kita kan sudah usia ya kan tidak semaksimal, tidak sebagus pada saat kita muda. Ya itu aja kita cukup menjaga pola hidup aja. Olahraga itu penting. Penting sekali ya Bu. Tidak kita harus olahraga yang bagaimana. Aktivitas kita bekerja itu pun bagian dari gerakan, tapi gerakan yang yang tidak teratur kan. Ya kan. Kadang kita mengatakan bahwa kita kan sudah kerja tiap hari dan kita sudah gerak, ya kan. Tapi gerakan itu kan tidak teratur. Beda dengan gerakan olahraga, ya kan. Nah, kita butuh olahraga itu meskipun tidak harus olahraga harus time ini, time apa itu tidak, tapi ya kita usahakan untuk jaga itu. Gitu sih. Dan alhamdulillah sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Mas. Yang terakhir mungkin Ibu, agenda ke depan apa nih? Apa nih? Dalam apa? Dalam apa aja? Cerita. Nggak ada rahasia mau bisnis apa atau kalau tahapan udah selesai ya? Nggak ke MK kan? Aman kan? Ya aman. Alhamdulillah. Tapi ada pengadilan satu yang belum selesai. Apa sih? Apa nih? Di KPK kan belum nih. Oh, iya belum. Tinggal selamat. Amin. Doanya. Iya untuk sih. kawan-kawan Jember, amin doanya. Ya untuk ke depan kita tetap selain aktivitas penyelenggara, di luar itu di keluarga ada usaha ternak ayam. Wah, ternak ayam nih. Dimakan sendiri atau dijual nih? Dijual pakai dong. mitra Mas. Mitra. Iya pakai mitra. Jadi pakai mitra. Ya itu juga kalau dulu sih saya sukanya buka warung kalau dulu itu Mas. Dulu sebelum sih pengennya kalau ada kesempatan lagi, ya kan? Gitu. Coba lagi. Iya. Makasih Bu. Ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.